Pak, gimana ini masalah duit 6,57 M, kalau sampai tanggal 2 Agustus saya nggak ada, kami suami istri siap kalau memang harus dipenjara. Jawabannya apa Pak? Subhanallah Pak, saya kalau ingat ini mau nangis loh Pak. Apa katanya? Nggak usah Bu, nggak usah dipikirin katanya, itu duit katanya, siapin aja 2 juta buat ongkos pulang ke Medan katanya gitu Pak. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Dengan Ibu Neni. Iya. Iya, Iya. betul. Dikenalkan dong namanya sama teman-teman. Ibu Neni siapa ya? Neni Yunita Septiani. Ibu di mana sekarang? Di Cikarang, di rumah di Cikarang. Oh, saya pikir di Palembang, bukan di Palembang ya? Bukan, asli Palembang. Tapi tinggalnya di Cikarang. Oh gitu, saya kan lihat story WA-nya sering tuh Pak PMP, T1 gitu-gitu ya, pikir tinggal di Palembang gitu. Enggak, saya itu dagang online juga Tat, kayak PMP, makanan kita makanan Palembang gitu, juga dagang online. Iya, karena saya pikir karena orang Palembang tinggal di Palembang jadi dijual itu, nggak taunya memang orang Palembang tapi tinggalnya di tempat lain gitu ya. Di Cikarang. Oke, gimana Bu? Cikarang. Saya mau tahu nih, pertama sekali Ibu lihat video saya kapan ya? Saya ngelihat itu waktu itu kan, waktu tahun kemarin tuh Tat ya, saya kan habis kena musibah, si bontor saya kan meninggal tuh umur 5,5 tahun sakit leukemia. Jadi saya tuh semakin menguatkan diri, saya buka-buka YouTube, itu gimana meninggal kalau anak kecil itu gimana. Terus secara tidak sengaja saya ngelihat tuh testimoni Ustadz gitu, testimoni ATM terisi sendiri ibu siapa ya dulu itu, dari Bangka, pokoknya dari Batam. Itu pertama sekali saya lihat itu testimoni itu. Terus saya lihat lagi, terus saya lihat terus itu kan, oh ini saya coba lagi selawat, saya belajar selawat, tapi kok nggak tenang gitu. Ada masalahnya kan, ada yang selawat ini, ada selawat itu, selawat ini. Terus saya cerita ke suami, nih lihat nih testimoni ada ATM terisi sendiri. Ya terus saya juga dari ustadz lain juga saya lihat tuh manfaat itu udah hajat kita kabul dari salawat gitu kan. Dari Ustadz Halid, Ustadz itu UAS sama tuh. Cuman kalau yang testimoni kan ada juga tuh, selain dari Ustadz ada tuh siapa itu perempuan, tapi saya yakin yang Ustadz gitu. Ini saya dalamin, saya lihat terus saya ngikutin tuh. Tapi enggak sebanyak yang sekarang gitu, paling 1.000, 2.000 gitu. Cuman saya selawat Nabi gitu kan. Nah, terus nggak lama semakin ini, saya kan punya masalah tuh dari anak meninggal, terus suami kita usaha kita hancur, ditipu sampai 2M gitu kan. Ya Allah. Nah, terus sampai 2M ditipu. Sampai 2M ditipu. Iya, ditipu sama teman suami sendiri yang nipu gitu. Cuman mau dilaporin ke polisi juga suami nggak mau, percuma katanya gitu, duit kita habis, duit nggak, paling dia pasang badan gitu kan. Udah kita belajar ikhlas, saya tuh cobaannya tuh 2017 harta saya habis. 2018 ibu saya meninggal. 2019 Allah itu baik banget sama saya. Udah enakan saya, anak saya juga yang kecil dalam waktu 3 minggu divonis leukemia, diambil lagi sama Allah. Nah dari situ saya suka buka YouTube, saya lihat itu ya istilahnya belajar meyakinkan diri, belajar ikhlas gitu kan. Anak saya yang gede tuh suruh udah mah buka YouTube, lihat ini meninggal itu gimana gitu. Terus kan tadinya saya bener paling 5 waktu, terus zikir harian aja gitu, enggak kayak sekarang gitu udah kayak nyawa saya gitu. Kalau saya kemana-mana tuh itu namanya zikir tuh gak pernah tinggal, sampai tidur tuh dipeluk gitu ya. Nah jadi
dengan seiringnya waktu kita punya rekanan bisnis itu sampai duit itu kata dia jadi 6,7 M gitu Tat. Apanya Nah, 6,7 M itu apa? Apanya itu? itu utang lah, taruhlah utang bisnis kita gitu. Ya berbunga gitu Tat jadinya gitu Itu kan. itu ibu Saya kan ngutang sama banget sama siapa? bukan sama rekan-rekan sesama bisnis kita yang kemarin ketipu 2 miliar itu. Jadi bertambah karena kan nggak semua duit kita gitu kan. Oke, dulu saya Duit mau tahu dulu. orang. Dulu ibu bisnis apa sebelumnya itu? Yang utang itu? Oh, itu properti kayak model bapaknya kan pemborong gitu. Jadi Properti itu jual rumah proyek gitu gitu ya? loh. Jual rumah. Jadi kadang dapat jalan proyeknya, kadang dapat itu sekolah gitu loh Tat gitu. Iya. Nah terus itu ketipu kan, kita ketipu itu yang nyata duit aja 2 M. Ada lagi yang pokoknya hampir berapa itu nggak kehitung lah Tat, pokoknya yang ketipu. Nah kita kan duit itu kan bukan duit kita sendiri, Iya. duit temen juga. Nah temen itu kan selama ini tuh kayaknya ngertiin, lama-lama kayaknya dia nggak sabar gitu Tat, datang ke rumah pas puasa hari kedua itu Tat. Puasa hari kedua dia Tahun bawa ini, orang puasa Polda. kemarin. Puasa kemarin? Iya, barusan kita puasa Lebaran ini. Oke, terus Tuh, dia ngapain? dia baru tahu. Dia ngapain tadi? Dia bawa orang dari Polda Metro Jaya, polisi. Oh, Bawa polisi 2 ke rumah kita gitu buat bikin pernyataan duit 6,7 M itu harus ada pada tanggal 2 Agustus. Dikasih waktu 3 bulan. Lah duit segitu Ustadz, sekarang aja tahu sendiri kondisi corona usaha lagi kemana-mana, cukup makan aja syukur. Belum anak saya yang gede kan kuliahnya kuliah kesehatan kan. ya gede tuh biayanya tuh. Ya Allah. Ya iya, makanya itu lagi bener-bener itu saya mah ya Allah, saya mau belajar ikhlas aja itu ya Allah. Nah saya tuh ngeliat tuh Pak Abu, saya nelpon Pak Abu, Pak gimana Pak ini, terus kata Pak Abu udah semangatin aja, yakinin 25.000 sehari kata Pak Abu gitu. Gini loh, sehari ibu itu sebentar. Dulu kan ibu masalah itu kan bulan Ramadan ya toh. Pak Abu ini kan testimoninya setelah Ramadan, setelah Lebaran. Ibu kenal Pak Abu kan? Iya. Lah, iya. Berarti ibu mengamalkan sholawat itu sejak setelah Ramadan, berarti setelah Lebaran. Tapi ya yang itu kan saya kan baca-baca testimoni Ustadz juga tuh. Tapi juga selawat saya kan selawat kan bingung kan. Saya suka lihat di grup kita kan ada selawat munjiat, ada selawat naria, ada selawat Ibrahim, ya kan? Saya kan bingung kalau saya harus melakukan. Saya coba selawat Ibrahim. 1.000 aja udah hebat Tat, dalam sehari kan saking panjangnya. Sudah kata suami gini aja mah, kita satu aja tapi kita yakinin. Saya yakinin selawat Jibril tuh. Jadi ibu konsultasi kan? Sama Pak Abu. Ibu konsultasi dulu sama Pak Abu. Enggak, tapi pas musibah, tapi Pak Abu nggak tahu kalau saya ada musibah ini, nggak saya ceritain. Baru ini sama cerita sama Ustadz doang. Oh gitu. Saya nggak cerita ke Pak Abu, cuman kalau tapi saya nggak cerita kalau saya ada masalah dengan Ustadz pun baru ini kan saya cerita kan. Iya, terus gitu. Pak Abu, makanya saya bilang ke Ustadz nanti Tat. Pak Abu waktu itu kasih saran seperti apa? Coba diceritain. Nah, jadi kan pas itu kan ada ngeliat tuh Pak Abu testimoninya dia 19 M gitu ya. Iya. Terus dapat rumah, dapat apa dengan selawat Jibril 25.000 kan. Iya. Nah, terus saya jadi semangat tuh Tat ngelihat begitu gitu kan. Saya coba itu, terus saya nelpon ke Pak Abu, Pak itu berapa lama kira-kira itu, katanya nggak usah lama-lama, kita yakinin aja 3 hari aja 25.000 tuh kelihatan katanya hasilnya gitu kan. Ngomong begitu ya udah. Terus pas saya terus aja tuh ya 25.000 tapi selawat Jibril 24.000, 1.000-nya saya selawat Nabi. Pokoknya setiap kali, tapi sebelumnya saya bismillah dulu 1.000 kali, istighfarnya 1.000 kali, terus hasbunallah wa ni'mal wakilnya 450 kali. Baru sisanya saya selawat gitu. Pokoknya setiap hari itu saya lakuin. Pas waktu seminggu saya telepon tuh orang, Pak
gimana ini masalah duit 6,57 M, kalau sampai tanggal 2 Agustus saya nggak ada, kami suami istri siap kalau memang harus dipenjara. Jawabannya apa Pak? Subhanallah Pak, saya kalau ingat ini mau nangis loh Pak. Apa katanya? Nggak usah Bu, nggak usah dipikirin katanya, itu duit katanya, siapin aja 2 juta buat ongkos pulang ke Medan katanya gitu Pak. Itu seminggu mengamalkan salawat ya baru? Iya, seminggu 25.000 kali 25.000 selawat Jibril itu, 24.000 selawat Jibril, 1.000 selawat Nabi. Itu saya sampai, bener Pak, iya Bu katanya, nggak usah dipikirin duit itu katanya, pokoknya siapin aja ongkos buat pulang ke Medan. Ada rekanan dia juga yang punya duit itu mau pulang ke Medan, minta 2 juta doang coba. 2 juta untuk apa? Dari situ saya Pak? Untuk ongkos pulang ke Medan doang, coba. Maksudnya gini. Duit 6,7 M. Ibu jadi tadi dia nggak usah dipikir. Gini, saya mau tanya. Kan Ibu tadi ibu tadi telepon sama orang yang tadi datang ke rumah tadi dengan polisi tadi ya? Kan gini kan kata Pak Abu, kalau 3 hari aja udah kelihatan hasilnya gitu ya Tet ya. Iya. Nah, saya coba 1 minggu nih. Saya terus aja selawat Jibril kan. Nah, saya telepon tuh orang, saya kasih tahu wanti-wanti kalau itu saya mulai selawat Jibril itu di bulan Juni. Kita lebaran tanggal berapa kemarin Tat ya? Pokoknya seminggu habis lebaran dah Tat. Oke, iya. Seminggu habis lebaran. Seminggu habis lebaran itu saya terus aja Tat, pokoknya pagi siang, pokoknya sampai di jalan, sampai masak, sampai apa saya bawa tuh jikiran saya itu ya, dengan niat ini orang hatinya lemah, saya punya masalah selesai tanpa ada masalah gitu kan. Tahajud saya lakukan, hajat pun saya lakukan gitu, duha iya saya lakukan gitu, yang penting hati ini orang lemah dulu ini orang gitu kan. Nah terus saya nanya Pak Abu, tanya dah Pak Abu, Pak kalau selawat Jibril itu kita ngeliat hasilnya gimana? 3 hari aja katanya kita kelihatan, katanya gitu. Nah jadi pas seminggu saya kan nggak 3 hari kan, karena kan ya pas 1 minggu saya itu perang gitu Pak, kata saya kayak kalau dalam waktu tanggal 2 Agustus itu kayaknya berat, kami harus mengadakan duit 6,7 M. Saya mau jual tanah di Palembang juga nggak bakal cepat laku, aset saya banyak, tapi namanya sekarang lagi corona, saya gituin, saya kalau memang kami berdua harus bawa ke Polda, saya gituin, bawa di kantor polisi, saya gitu kan. Jawabannya ya gitu, subhanallah, katanya enggak Bu, saya nggak ada pikiran mau ke sono, bisa aja duit 2 juta buat ongkos pulang ke Medan gitu. Bener Pak, bener. Terus katanya gitu. Ibu kasih langsung saya uangnya? Sujud syukur tuh sama suami. Ibu kasih langsung uangnya? Terus jarak 2 hari langsung sama suami saya langsung ditransfer, bahkan dikasih 5 juta, nggak dikasih 2 juta, dikasih 5 juta. Udah sampai sekarang komunikasi baik, lancar, nggak ada dia nanyain masalah duit ini duit itu. Udah kayak biasa aja, kayak saya udah nggak punya utang sama dia gitu Tat. Makanya saya bilang ke Ustadz, Tat, nanti kalau mau testimoni saya nanti gitu, nanti setelah tanggal 5 saya ngeliat perkembangannya dulu. Tadi aja barusan nelpon orangnya ke saya, nanya kabar, malah nasihatin anak saya kalau masalah skripsi jangan terlalu tegang gini-gini gitu. Orang Batak ini Tat, orang Batak ini. Oh, bukan Islam ya? Rekan kita dari 2010. Bukan orang Islam? Bukan, orang kafir. Oke. Pendeta malah dia. Oke, terus? Itu jadi. Halo. Ya udah, alhamdulillah. Jadi cuma 2 juta, urusan saya selesai. Tanpa saya harus berurusan dengan aparat kepolisian, tanpa harus saya begini begitu, dan dia tidak datang ke rumah saya lagi. Sekali doang dia datang ke rumah saya itu di hari puasa kita kedua, bawa orang dari Polda Metro Jaya itu 2 orang polisi Tat, gitu. Saya dengan suami udah pasrah aja kalau memang kami harus dipenjara karena karena masalah utang piutang ini gitu. Karena kan ini juga bukan kesalahan dari kami gitu, namanya bisnis, kita ketipu, ya kan? Ya kemarin nggak mau tahu, sekarang alhamdulillah berkat selawat
Jibril dan selawat Nabi, ya Allah membantu saya dengan jalan begini. Saya cukup dengan uang 2 juta buat ongkos dia ke Medan, saya tidak ada masalah apa-apa lagi. Itu yang saya benar-benar ini yang bikin saya lebih yakin selawat itu ternyata benar, Tat. Nah, gitu. Oke. Yang kecil-kecil mah banyak, Tat. 85 juta. Saya mau mau tanya. Tadi kan katanya 6,7 miliar langsung lunas. Itu maksudnya dia mengikhlaskan itu, apakah dia dapat uang dari arah yang lain atau memang dia ikut prosedur apa? Enggak, dia ngomong gitu doang. Pokoknya ibu nggak usah pikirin, bapak ibu nggak usah, Pak Haji sama Bu Haji nggak usah mikirin lagi uang itu. Udah katanya, pokoknya sekarang siapin aja 2 juta buat ongkos pulang ke Medan. Nggak lebih nggak kurang. Udah. Nggak ada gini, bapak mau laporin saya ke polisi, nggak ada pikirin saya mau ke sana, nggak ada mikirin begini begitu katanya, gitu jawaban dia. Jadi udah, kita nggak ada beban lagi, yang 6,7 M itu nggak ada beban lagi, Tat. Gitu. Jadi cuma minta itu dia 2 sampaikan miliar, 2 juta doang. Ya itu dia sampaikan tanggal 2 Agustus lalu atau tanggal berapa? Dia sampaikan Sebelum 2 Agustusan kan seminggu habis Lebaran saya dawamkan itu salawat yang 25.000 ya. Okay. 24.000 salawat Jibril, 1.000 salawat Nabi. Nah, saya kan nanya di Pak Abu, kata 3 hari aja udah ketahuan hasilnya. Tapi kan saya seminggu kemudian saya telepon. Okay. Karena saya yakin duit segede itu nggak mungkin ada gitu loh, Tat. Ya jawabannya kayak gitu. Nah pas waktunya tanggal 2 ya udah nggak ada apa-apa, dia nggak ke rumah lagi, cuma komunikasi telepon nanya kabar aja, nggak ada apa-apa lagi gitu. Dari Polda apapun nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah dan sampai sekarang ibu masih ngamalkan itu juga sampai sekarang? Masih lebih giat lagi saya. Lebih giat lagi karena apa? Berkat selawat saya selamat dari masalah tanpa ada masalah gitu. Okay. Suami saya pun jadi ngikut, mau minta beliin jikir yang saya beliin, kayak saya beliin Ustadz sama Pak Abu. Akhirnya baru datang kemarin gitu. Nah dulu kan waktu pertama kali ibu lihat video saya kan, ibu liatin sama suami, ini ada testimoni ATM Services sendiri ini dan itu. Di komentarnya apa? Udah yakin waktu itu atau dia apa? Kayak yakin nggak yakin. Masa sih gitu-gitu ada komentar? Dia kayak yakin nggak yakin, masa sih bisa begini gitu. Nah tapi setelah dengan kejadian ini dia malah kemarin, mah pengen dong mah seminggu yang lalu tuh, pengen dong mah jikir yang kayak mama beliin Ustadz sama Pak Abu katanya gitu. Ayah pengen dah katanya, ini ayah 25.000, mama 25.000 katanya gitu ngomongnya. Makanya subhanallah dalam hati saya, ya Allah, makanya saya langsung ke Ustadz itu gitu. Tat nih suami saya jadi ngikut gitu, malah jikirnya pengen sama kayak Ustadz gitu. Saya kan tasbih banyak, tasbih jikir itu bermacam-macam ya. Karena saya gara-gara ini jadi saya tuh gila beli tasbih jikir.